salah satu hilirisasi Jokowi untung besar. Ah masa? Ayo kita cek sekarang. Baru-baru ini ada info yang bikin seneng nih. Pak Jokowi ngumumin bahwa Indonesia mengalami kemajuan yang luar biasa dalam ekspor nikel. Indonesia berhasil mencatat peningkatan nilai ekspor nikel dari yang sebelumnya 33 triliun rupiah menjadi 510 triliun rupiah. Lompatan nilai ekspor nikel ini termasuk drastis banget. Yuk kita lihat datanya sekarang. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, nilai ekspor nikel Indonesia sebelum 2020 tidak pernah menyentuh angka 1 miliar dolar. Tapi setelah tahun 2020 saat Presiden Jokowi menetapkan aturan larangan ekspor bahan mentah, nilai ekspor kita naik signifikan ke angka 1,2 miliar dolar pada 2021, hampir mencapai 6 miliar dolar pada 2022 dan pada 2023 mencapai angka 6,8 miliar dolar. Selain itu, peningkatan nilai ekspor yang setinggi ini berhasil kita dapatkan di tengah harga nikel dunia yang sangat fluktuatif pada masa tersebut. Kok bisa ya? Di tengah banyaknya pro dan kontra dan tekanan negara-negara barat, lonjakan nilai ekspor nikel di Indonesia bisa terjadi karena program hilirisasi. Buat teman-teman yang belum tahu, kebijakan hilirisasi ini membuat Indonesia tidak lagi mengekspor barang mentah ke negara-negara lain. Namun sumber daya yang kita miliki kita olah dahulu di dalam negeri menjadi barang setengah jadi atau jadi yang punya nilai tambah secara ekonomi. Untuk nikel sendiri dulu kita tuh cuma mengekspor biji nikel mentah. Badan Survei Geologi Amerika Serikat mencatat bahwa pada tahun 2023 produksi nikel di Indonesia mencapai angka 1,8 juta metrik ton dan berkontribusi sebesar 50% terhadap total produksi nikel dunia. Dengan potensi sebesar itu, kalau Indonesia cuma ekspor bahan mentah aja, buat gue bakal jadi rugi banget ya. Analoginya gini, bayangin aja, kalau kita hanya ekspor cabai aja, terus dibandingin sama ekspor sambal dengan berbagai jenisnya, bakal jauh banget kan nilainya. Sekarang untuk nikel, ketika Indonesia hanya mengekspor bahan mentah, nilai ekspor nikel cuma ada di angka 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Dan setelah dilakukan hilirisasi pada 2021, nilai ekspornya melonjak menjadi 20,8 miliar US dollar. Belum lagi nilai positif hilirisasi yang bisa didapatkan di luar nilai ekspor lewat lapangan pekerjaan, pemanfaatan tenaga kerja, dan barang penunjang lokal. Untung ya Pak Jokowi langsung bergerak cepat. Dan terlepas dari segala pro dan kontranya, pemerintah Indonesia memberanikan diri melawan keinginan negara-negara barat untuk mengekspor biji nikel mentah dan mulai mengolah biji nikel menjadi produk-produk bernilai tambah tinggi seperti ferronikel, stainless steel, dan komponen baterai kendaraan listrik. Kalian harus paham kalau memperjuangkan hilirisasi ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk pemerintah Indonesia. Karena keputusan Pak Jokowi untuk menerbitkan larangan ekspor biji nikel mentah pada tahun 2020 yang lalu sempat menuai kritik dari negara-negara barat. Bahkan sampai ke tingkat di mana Indonesia sempat digugat oleh Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia WTO karena program hilirisasi yang diinisiasi Pak Jokowi dianggap melanggar aturan perdagangan internasional. Dari yang sebelumnya 33 triliun melompat menjadi kira-kira 510 triliun rupiah. Lompatan yang sangat besar sekali. Meskipun sekali lagi awal-awal banyak yang tidak setuju, pro dan kontra, dan juga yang kedua kita juga digugat oleh EU, oleh Uni Eropa, dan kita kalah. Tapi saya sampaikan, negara ini adalah negara yang berdaulat. Kepentingan nasional adalah segala-galanya buat kita. Namun terlepas dari segala kerugian yang diterima Indonesia dan bahaya embargo yang bisa saja terjadi, pemerintah Indonesia tetap teguh pada pendirian mereka untuk melakukan hilirisasi. Karena hilirisasi bahan mentah ini adalah bagian dari visi besar Pak Jokowi untuk membangun kedaulatan ekonomi Indonesia. Larangan ekspor bahan mentah ini intinya memberikan statement kalau Indonesia tidak lagi mau menjadi sapi perah yang hanya mengekspor bahan mentah tanpa nilai tambah. Larangan ekspor bahan mentah ini juga menciptakan industri hilir yang kuat dan mandiri dan bisa menjadi jalan awal menjadikan Indonesia sebagai negara industri yang maju
di mana sumber daya alam dikelola dengan baik untuk kepentingan jangka panjang. Keputusan Pak Jokowi ini membuahkan hasil. Selain keuntungan 510 triliun rupiah yang tadi udah gue sebutin, berhasil membuat Indonesia semakin diperhitungkan di mata dunia sebagai pemain utama dalam pasokan bahan baku industri khususnya nikel. Nah, dari fakta-fakta yang udah gue jelasin tadi, mulai dari keuntungan hilirisasi nikel sampai Indonesia yang berani bersikap dan tidak mau kembali menjadi sapi perah negara barat. Bagi gue, Indonesia punya kesempatan emas untuk menjadi pemain utama dalam industri global di masa depan, terutama dalam era transisi energi yang sedang berlangsung. Tentunya kita udah sama-sama tahu kalau nikel merupakan salah satu komponen utama dalam produksi baterai kendaraan listrik yang akan menjadi unsur penting dalam produksi kendaraan listrik di masa depan. Dengan adanya program hilirisasi yang diinisiasi Pak Jokowi dan akan terus dilanjutkan oleh Prabowo Gibran nanti, Indonesia bisa jadi pemasok utama dalam industri kendaraan listrik. Hal ini sudah dimulai oleh pemerintah Indonesia ketika terjalinnya konsorsium antara Indonesia dengan Hyundai untuk mengembangkan ekosistem baterai EV di dalam negeri. Konsorsium ini mencakup pembangunan pabrik-pabrik pengolahan dan produksi baterai, yang pasti akan memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional juga menciptakan lapangan kerja baru. Setelah Indonesia yang sudah memiliki smelter nikel seperti kawasan industri Morowali dan kawasan industri Virtu Dragon di Konawe, pabrik pengolahan dan produksi baterai EV ini jadi implementasi program hilirisasi Indonesia yang akan lebih intens agar Indonesia bisa memiliki ekosistem kendaraan listrik di masa depan. Prabowo Gibran kini memiliki tugas untuk melanjutkan hilirisasi dengan segala tantangannya. Dan buat gue ada dua hal penting yang harus ditanamkan oleh pemerintah ke depan jika hilirisasi ini mau terus dilanjutkan dengan baik dan efektif. Yang pertama, peta jalan yang matang dalam dekarbonisasi nikel. Dekarbonisasi nikel itu intinya hilirisasi tapi lebih go green gitu. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mengungkapkan kalau Indonesia memerlukan sebuah peta jalan agar semua pihak bisa memonitor dan mengukur proses hilirisasi supaya dapat berjalan lebih efektif. Dekarbonisasi industri nikel ini bakal berkontribusi besar dalam agenda transformasi ekonomi Indonesia untuk membawa Indonesia lepas dari middle income trap sebagai visi dari Indonesia Emas 2045. Dengan adanya dekarbonisasi, hilirisasi juga dapat dilakukan secara lebih sustainable dengan memperhatikan lingkungan hidup supaya lingkungan juga nggak rusak ya teman-teman. Lalu yang kedua adalah untuk memperkuat kerjasama antar negara. Pemerintahan Prabowo Gibran harus dengan giat memperkuat kerjasama rantai pasokan nikel antar negara supaya komoditas nikel kita dapat diekspor secara baik. Dan keuntungan nilai ekspor 510 triliun tadi bisa kita dapatkan di masa depan, bahkan kalau bisa lebih besar lagi keuntungannya. Karena hilirisasi industri nikel ini menurut Presiden akan meningkatkan nilai biji nikel tersebut sebesar 6-11 kali lipat. Kalau nggak salah kan kemarin Indonesia masih proses untuk masuk OECD. Nah, kalau misalnya Indonesia berhasil masuk menjadi anggota OECD, Prabowo Gibran bisa menggunakan forum tersebut untuk menjalin kerjasama dalam bidang hilirisasi. Sehingga hilirisasi kita tetap bisa berlanjut di masa depan dan Indonesia bisa terus mendapatkan hasil positif dari hilirisasi. Bukan hanya dari nikel, tapi dari komoditas lainnya juga. Dan itu banyak guys. Jadi gimana menurut kalian? Keren kan hilirisasi? Coba komen di bawah ya.